Selamat berjumpa kembali bersama kami di Gudang Info, podcast yang dirancang dengan format video persegi atau kotak dengan rasio 1:1. Sehingga video ini nyaman ditonton melalui layar handphone maupun komputer. Dari sisi audio, podcast ini juga didesain agar bisa dinikmati sambil beraktivitas lain tanpa harus melihat layar. Kali ini, kita akan membahas salah kaprah cara mengatasi kurang darah. Mari kita mulai. Oke, terima kasih Bro sudah dibuka ini dan para pemirsa di mana saja berada kembali di channel Gudang Info yang menginformasikan hal-hal yang terbaru mungkin yang Anda belum ketahui melalui channel ini. Baik, pagi ini temanya atau judulnya ini sangat menarik sekali Bro. Ini judulnya itu salah kaprah mengatasi kurang darah. Langsung aja saya lanjut Bro ya. Jadi gini, biasanya kalau kita dengar mengenai kurang darah, itu langsung spontan ada yang menjawab, oh kurang zat besi, kasih zat besi dong suplemen. Jadi yang di atas itu langsung wah tambah zat besinya dulu, ada yang disuntik lewat lengan, ada yang melalui kapsul lain-lain itu. Oke, saya pengen tahu jelasnya supaya para pemirsa di rumah juga jelas seperti apa itu. Tolong jelaskan Bro. Wah, ini topik yang penting banget, bro. Jadi gini, orang sering salah kaprah. Kurang darah itu istilah awam untuk anemia, yaitu kondisi di mana tubuh kekurangan sel darah merah atau kadar hemoglobinnya rendah. Nah, yang sering dilupakan adalah bahwa mengatasi anemia nggak cukup cuma dengan zat besi. Ada hal yang lebih mendasar yang perlu kita pahami dulu. Misalnya, kita perlu tahu komponen darah dan proses produksi sel darah merah karena itu yang membawa oksigen ke seluruh tubuh lewat hemoglobin. Jadi, penanganannya harus komprehensif, nggak hanya fokus pada satu elemen aja. Wah, ini yang perlu diketahui nih. Ini juga supaya kita itu nggak hanya fokus hanya kurang zat besi, kurang zat besi. Oke, oke. Jadi biar lebih jelas itu tolong dijelaskan Bro. Jadi maksudnya gimana tuh? Apa yang harus dipahami dulu? Jadi gini bro, yang harus dipahami dulu adalah darah itu terdiri dari beberapa komponen, plasma, sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Nah, yang kita fokuskan di sini adalah sel darah merah, karena sel darah merah itulah yang membawa oksigen ke seluruh tubuh lewat hemoglobin. Produksi sel darah merah ini terjadi di sumsum tulang yang bisa kita anggap sebagai pabriknya. Tapi pabrik ini nggak bekerja sendiri, ada bos yang kasih perintah buat produksi, yaitu hormon yang namanya eritropoietin atau EPO yang diproduksi oleh ginjal. Jadi, kalau kita mau mengatasi anemia, kita harus memastikan semua komponen dan proses ini berjalan dengan baik, nggak cuma nambah zat besi aja. Wah, oke, terus produksi sel darah merah itu gimana prosesnya Bro? Tolong dijelaskan biar saya dan terutama ya para pemirsa yang belum tahu biar paham. Nah, ini dia bro. Produksi sel darah merah itu terjadi di sumsum tulang yang berfungsi sebagai pabriknya. Tapi pabrik ini butuh perintah untuk mulai produksi, dan perintah itu datang dari hormon eritropoietin, EPO, yang diproduksi oleh ginjal. Kalau kita mau mengatasi anemia, kita harus memastikan semua komponen dan proses ini berjalan dengan baik, nggak cuma nambah zat besi aja. Oke, oke, oke. Baik, jadi gini Bro, sekarang hormon kita tahu ya, berarti sekarang kita ketahui. Kalau saya ulang ya, jadi produksi sel darah merah itu diproduksi kalau bahan-bahannya kandungannya itu tadi ya. Jadi ini pemahaman saya ya. Ini biar pemirsa juga tahu. Nanti tolong dikoreksi kalau benar atau salahnya dikoreksi ya. Jadi produksi sel darah merah itu ada bahan bakunya seperti zat besi dan kandungan yang lain ya tadi, terutama zat besi itu. Tetapi juga ada pabriknya yang bernama tulang ya Bro ya, di sumsum tulang pabriknya. Karena selama ini orang melakukan treatment kan hanya dari bahannya saja, sementara pabriknya kan dia ngapain. Oke, jadi ada bahan bakunya, ada pabriknya itu tulang, kemudian ada perintahnya ya, yang merintahkan atau bosnya ya. Nah, yang memerintahkan itu namanya zat eritropoietin tadi ya. Benar Bro, seperti itu ya. Betul banget bro, penjelasanmu udah pas. Produksi sel darah merah itu memang melibatkan 3 komponen utama, bahan baku seperti zat besi, vitamin B12, folat, dan protein.
Pabriknya yaitu sumsum tulang, dan perintahnya yang datang dari hormon eritropoietin, EPO, yang diproduksi oleh ginjal. Jadi, bener banget kalau penanganan anemia harus memperhatikan semua aspek ini, bukan cuma fokus pada satu bagian aja. Mantap, penjelasanmu udah jelas banget. Oke, enggak, saya hanya mewakili ini aja, mewakili para pemirsa tercinta aja. Oke bro, ini tadi ini yang saya agak sedikit penasaran, yaitu tadi kamu sebutkan bahwa apa namanya, bosnya atau perintahnya itu datang dari hormon apa tadi, eritropoietin ya, yang ada dari di ginjal. Kenapa nggak dari otak bro? Biasanya kan perintah itu dari otak. Tolong jelaskan bro. Pertanyaan bagus, bro. Memang kebanyakan hormon dikendalikan oleh otak lewat hipotalamus dan hipofisis. Tapi khusus untuk eritropoietin, ginjal punya peran unik. Ginjal memiliki sensor sendiri untuk mendeteksi kadar oksigen dalam darah. Kalau kadar oksigen turun, ginjal langsung merespons dengan memproduksi eritropoietin tanpa perlu menunggu perintah dari otak. Ini semacam mekanisme cepat tanggap untuk memastikan tubuh segera memproduksi sel darah merah baru saat dibutuhkan. Jadi, ginjal bertindak sebagai sensor dan pengendali langsung dalam hal ini supaya proses produksi sel darah merah bisa berlangsung cepat dan efisien. Oh iya bro, sebelum kita lanjut lebih jauh, kami ingatkan bagi para pemirsa yang baru saja bergabung atau baru pertama kali mengikuti channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share podcast ini sekarang juga. Dengan subscribe, Anda akan otomatis mendapatkan notifikasi setiap ada episode terbaru yang penuh informasi penting dan bermanfaat. Ingat, kesehatan dan pengetahuan itu investasi jangka panjang yang sangat berharga untuk diri sendiri dan keluarga. Yuk, dukung terus channel ini agar kita bisa terus berbagi info-info yang bermanfaat dan jarang dibahas di tempat lain. Terima kasih banyak atas dukungannya. Nah, sekarang aku ngerti bro. Jadi dalam proses pembuatan darah itu yang pertama ada bahan bakunya, ada pabriknya, dan ada bosnya si pemerintah yang memerintahkan tadi ya. Oke, kalau boleh tahu tolong diulang sekali lagi bro. Jadi dalam pembuatan itu poin-poinnya apa saja itu pembentukan darah itu. Siap bro. Jadi dalam proses pembentukan darah ada 3 poin utama. 1 poin, bahan baku, ini termasuk zat besi, vitamin B12, folat, dan protein yang dibutuhkan untuk membentuk sel darah merah. 2 poin, pabrik, sumsum tulang adalah tempat di mana sel darah merah diproduksi. Sumsum tulang ini yang berperan sebagai pabrik yang menghasilkan sel darah merah. 3 poin, eritropoietin adalah hormon yang diproduksi oleh ginjal yang berfungsi sebagai bos yang memberikan perintah kepada sumsum tulang untuk memproduksi sel darah merah ketika kadar oksigen dalam tubuh rendah. Ketiga komponen ini harus berjalan seimbang supaya produksi sel darah merah optimal dan tubuh tetap sehat. Tapi gini bro ya, ini yang sangat umum sekali ya. Orang awam itu sering sekali kalau misalnya kalau kurang darah, oh langsung kasih zat besi atau apa ya, apa kandungan-kandungan yang sangat mendukung untuk tambah darah gitu ya. Bahasa awamnya kan seperti itu. Berarti kesimpulannya kan mereka hanya memperbanyak bahan bakunya saja bro ya, tanpa memperhatikan kemampuan daripada atau produktivitas daripada pabriknya. Nah, itu harusnya kan pabriknya juga diperhatikan supaya produksinya itu meningkat itu. Itu kan bahan apa saja yang dibutuhkan untuk pabriknya ini, Bro? Nah, tepat sekali bro. Banyak orang fokus hanya pada menambah bahan baku seperti zat besi tanpa memperhatikan kesehatan pabriknya, yaitu sumsum tulang. Agar sumsum tulang tetap produktif, dibutuhkan beberapa nutrisi penting, antara lain, kalsium, penting untuk menjaga kekuatan dan kesehatan tulang, termasuk sumsum tulang. Vitamin D membantu penyerapan kalsium dan mendukung fungsi tulang yang sehat. Magnesium berperan dalam menjaga kesehatan tulang dan sumsum tulang, serta membantu proses metabolisme dalam tubuh. Dengan memperhatikan pabrik ini, produksi sel darah merah bisa lebih optimal dan penanganan kurang darah jadi lebih efektif. Oke, lalu gini Bro, kalau terhadap orang yang salah, makanya saya dikatakan ini ya salah kaprah ya cara menangani. Oke, terhadap cara menangani kurang darah yang salah kaprah tadi itu efeknya apa Bro? Artinya gini, kalau mereka hanya melakukan atau bahan bakunya saja yang dibanyakin, entah melalui suntikan, entah melalui makanan, melalui apa saja ya, hanya memperbanyak kandungan zat besi saja,
tanpa memperhatikan produktivitasnya, otomatis kan overload ya, artinya yang diproduksi dengan bahan bakunya tidak seimbang, sehingga terjadi kelebihan zat besi dalam tubuh. Nah itu efek buruk apa yang terjadi terhadap cara menangani kurang darah yang salah kaprah tersebut, Bro? Betul banget, bro. Kalau hanya fokus menambah zat besi tanpa memperhatikan kesehatan sumsum tulang, bisa terjadi kelebihan zat besi dalam tubuh. Kelebihan zat besi ini bisa menyebabkan beberapa efek buruk, di antaranya kerusakan hati. Zat besi berlebih bisa menumpuk di hati dan menyebabkan fibrosis atau siosis. Gangguan jantung, kelebihan zat besi dapat menyebabkan gangguan pada jantung, bahkan bisa berujung pada gagal jantung. Diabetes, zat besi yang berlebihan bisa merusak pankreas yang berujung pada gangguan produksi insulin dan risiko diabetes. Gangguan hormonal, kelebihan zat besi dapat mengganggu keseimbangan hormon dalam tubuh. Penuaan sel dini, zat besi berlebih bisa mempercepat kerusakan sel sehingga sel-sel tubuh lebih cepat menua. Perubahan warna kulit, kondisi yang disebut hemokromatosis, di mana kulit menjadi lebih gelap karena penumpukan zat besi. Jadi, penanganan yang seimbang sangat penting agar tidak menimbulkan masalah baru akibat kelebihan zat besi. Ngeri juga ya. Orang kurang darah pengennya si HB-nya atau hemoglobinnya terus tinggi, dan yang mengandalkan suntik saja, kemudian makanan zat besi tanpa memperhatikan apa kemampuan tulangnya untuk memproduksi sel darah merah ya, atau pabrik tanpa memperhatikan kemampuan pabriknya. Artinya kan penumpukan material tadi itu kan melebihi kapasitas atau kemampuan pabriknya, Bro. Nah, ternyata malah masalahnya lebih rumit ya, bisa jadi sampai ke apa tadi, sirosis tadi ya, pengerukan hati, gangguan jantung, bahkan sampai ke gagal jantung ya. Dian, ini ngeri sekali loh ini. Tapi jarang loh yang mereka itu care sampai ke sana. Sehingga malah penyakit-penyakit lain jatuhnya lebih seram ya, Bro ya. Iya, bener banget bro. Banyak orang gak sadar kalau penanganan yang salah kaprah itu bisa memicu masalah kesehatan yang lebih serius. Fokus hanya pada menambah zat besi tanpa memperhatikan kapasitas produksi sel darah merah di sumsum tulang justru bisa berujung pada komplikasi yang lebih parah. Itu sebabnya penting banget untuk edukasiin masyarakat bahwa keseimbangan dalam penanganan anemia itu kunci. Dengan begitu, kita bisa mencegah efek samping yang gak diinginkan dan menjaga kesehatan secara menyeluruh. Jadi, edukasi seperti ini penting banget supaya orang lebih paham dan gak cuma mengandalkan satu solusi aja. Nah, inilah pentingnya Bro, makanya podcast ini diadakan, dan saya mohon supaya teman-teman bisa melakukan subscribe ya, kemudian like, comment, share ya, supaya apa teman-teman yang lain juga mengetahui, karena edukasi semacam ini penting sekali. Umumnya kan banyak orang yang mengatasi hal sesuatu berdasarkan hal yang salah, berdasarkan cara yang salah kaprah. Gitu Bro, biar ini para pemirsa tahu lagi, ini ya, jadi tolong diulang ya, kalau zat besinya udah umum lah ya, kalau misalnya kurang darah, bahan bakunya apa aja udah umum ya. Nah ini sekarang kan kita perhatikan pabriknya. Nah ini tolong sampaikan kepada pemirsa untuk memperbaiki kinerja daripada pabriknya itu apa saja yang dibutuhkan. Yang kali ini adalah pabriknya adalah tulang ya. Tolong sebutkan Bro. Setuju banget bro. Edukasi soal ini memang penting supaya penanganan kurang darah lebih tepat dan komprehensif. Nah, untuk memastikan kinerja pabrik alias sumsum tulang tetap optimal, ada beberapa nutrisi yang perlu dipenuhi. 1 poin, kalsium membantu menjaga kekuatan dan kesehatan tulang, termasuk sumsum tulang. 2 poin, vitamin D esensial untuk penyerapan kalsium dan menjaga kesehatan tulang. 3 poin, magnesium mendukung berbagai proses metabolisme dalam tubuh dan menjaga kesehatan sumsum tulang. Dengan mencukupi nutrisi ini, sumsum tulang bisa tetap fit dan mampu memproduksi sel darah merah dengan baik, sehingga penanganan anemia atau kurang darah bisa lebih efektif dan terhindar dari efek samping yang tidak diinginkan. Baik Bro, sebelum kamu tutup, tolong kasih pesan kepada para pemirsa di mana saja berada. Jadi kasih tips singkatnya aja, Bang, atau kamu ringkasan singkatnya aja mengenai apa yang kita bicarakan dari awal sampai akhir tadi, yaitu cara menangani supaya nggak salah, kemudian apa saja tipsnya, dan oke silakan kamu apa namanya sampaikan, sekaligus kamu rangkai dengan kalimat penutup, Bro. Silakan.
Oke, siap bro. Jadi, inti dari pembahasan kita hari ini adalah bahwa penanganan kurang darah atau anemia itu nggak cukup hanya dengan menambah zat besi saja. Penting untuk memperhatikan keseimbangan antara bahan baku seperti zat besi, vitamin B12, folat, dan protein dengan kesehatan sumsum tulang sebagai pabrik pembuat sel darah merah. Jangan lupakan juga peran penting hormon eritropoietin yang diproduksi ginjal sebagai pemicu produksi sel darah merah. Untuk menjaga kinerja sumsum tulang, pastikan asupan kalsium, vitamin D, dan magnesium tercukupi. Dengan begitu, penanganan kurang darah bisa lebih efektif dan terhindar dari efek samping yang merugikan. Terima kasih sudah menyimak podcast ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share supaya makin banyak yang paham pentingnya penanganan anemia yang tepat. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam, mantap, Jos Gandos.